Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan bisa melanjutkan perkuliahan pada pertemuan ke-12 ini. Pada pertemuan ke-12 ini kita akan membahas mengenai salah satu strategi dari pemecahan masalah matematika, yaitu strategi konsep sebelum dan sesudah. Nah, pada kesempatan kali ini, strategi ini kalau misalkan teman-teman melihat atau membaca beberapa buku, banyak yang tidak ada. Ya, tidak semua strategi, mmm, tidak semua buku membahas mengenai strategi konsep sebelum dan sesudah. Kenapa seperti itu? Nanti lebih jelasnya akan saya coba paparkan. Tapi saya setuju bahwa ini merupakan salah satu dari strategi pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika, strategi konsep sebelum dan sesudah. Strategi konsep sebelum dan sesudah merupakan strategi pemecahan masalah di mana dalam pelaksanaan strateginya memperhatikan segala hal sebelum kejadian dan setelah kejadian. Kadang-kadang dalam beberapa masalah bisa menggunakan lebih dari satu cara. Oke, teman-teman, coba perhatikan. Dari pengertian tersebut, kita harus memahami masalah dengan dua syarat, yaitu ada data sebelum kejadian, lalu proses atau kejadian tersebut, dan setelahnya. Artinya apa? Informasi yang harus kita ketahui yaitu data sebelum dan data sesudah. Nah, data sebelum dan data sesudah. Kadang-kadang dalam beberapa masalah bisa menggunakan lebih dari satu cara. Oke, nanti saya akan paparkan juga kenapa disebut dengan menggunakan lebih dari satu cara. Perhatikan teman-teman sebelumnya bahwa dari strategi konsep sebelum dan sesudah ini kita harus memahami atau mendapatkan data data awalnya seperti apa, data akhirnya seperti apa. Kan dari suatu masalah itu, ini kan masalah ya. Sebelum terjadi masalah itu seperti apa? Setelah jadi masalah itu hasilnya itu seperti apa? Nah, ini dua informasi sebelum dan sesudah ini yang kita nanti akan gunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk mendapatkan data pada masalah tersebut. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita ingin dapatkan. Kadang-kadang bisa menggunakan lebih dari satu cara. Contohnya apa? Mungkin saja ketika kita sudah mendapatkan informasi sebelum data awal atau sesudah data akhir, tapi kita menggunakan cara cara tambahan yaitu, oh kita akan menggunakan gambar. Boleh tidak? Boleh. Oh kita akan menggunakan tabel. Tapi data tersebut kita tetap memiliki data sebelumnya seperti ini, sesudahnya seperti ini. Tabel atau gambar atau apapun itu hanya membantu saja. Membantu saja, tapi kalau misalkan tidak mendapatkan data awal dan data akhirnya, itu tetap akan kesulitan. Nah, ini sebagai contoh, ini saya akan memberikan satu soal atau dua soal nanti yang akan kita paparkan, yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu uang Wida 2 kali uang Febi. Setelah Wida membelanjakan uangnya 70% dan Febi membelanjakan uangnya sebesar Rp110.000, sisa uang mereka menjadi sama. Berapa uang Wida yang dibelanjakan? Perhatikan teman-teman, ini ada masalah. Untuk menyelesaikannya kita harus menggunakan langkah-langkah atau prosedur dari strategi pemecahan masalah, yaitu yang pertama memahami masalah. Memahami masalah dari masalah yang contoh soal satu ini, kita mendapatkan informasi yaitu uang Wida 2 kali uang Febi. Lalu Wida membelanjakan 70% dari uangnya dan Febi membelanjakan Rp110.000, sedangkan sisa uang mereka menjadi sama. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada uang Wida 2 kali uang Febi.
Ini informasi awal, data awal bahwa uang Wida itu 2 kali uang Feby. Dan di sini ada prosesnya atau kejadiannya. Kejadiannya mereka sama-sama membelanjakan uangnya, dan yang penting terakhir yaitu akhirnya uang mereka gimana? Nah, sisa uang mereka menjadi sama. Jadi data awalnya itu uang Wida 2 kali uang Feby, data akhirnya sisa uang merekanya menjadi sama. Ini bisa kita lihat bahwa ada data awal, ada data akhir. Sebelum kejadian dan sesudah kejadian. Lalu apa ini? Yang ditanyakannya berapa uang Wida yang dibelanjakan. Nah, ini baru diketahui 70% dari uangnya yang Wida belanjakan itu. Tapi belum tahu berapa rupiah yang dibelanjakan oleh Wida. Nah, kalau kita sudah memahami masalah, di sini ada uang Wida 2 kali uang Feby, itu yang sebelum, data sebelum kejadian, dan sisa uang mereka menjadi sama, itu data akhir atau setelah kejadian, maka kita bisa menentukan strategi yang tepat atau yang cocok, yaitu strategi konsep sebelum dan sesudah. Nah, setelah kita menentukan strateginya dari apa yang kita pahami, lalu kita melaksanakan strateginya. Nah, yang sebelum apa? Di sini lihat, yang sebelum uang Wida itu 2 kali uang Feby. Kita menggunakan apa? Kita menggunakan gambar. Oh, tidak apa-apa. Ini kan hanya bantuan saja. Tapi untuk memahaminya atau untuk menyelesaikannya itu harus ada data sebelum dan data sesudah. Ini kita menggunakan gambar untuk mempermudah, gitu kan? Wida, ini segini nih. Ya, sedangkan Feby setengahnya dari Wida. Lihat, ini kan setengahnya dari Wida. Sehingga apa? Kita bisa sampaikan bahwa uang Wida itu 2 kali uang Feby, sesuai dengan yang diketahui tadi di awal. Lalu apa? Sesudahnya. Nah, Wida membelanjakan 70%, sedangkan Feby membelanjakannya Rp110.000. Nah, untuk Wida itu karena 70% dari satu full ini ya, saya akan membaginya menjadi 10 bagian. Kenapa saya membagi 10 bagian? Supaya mempermudah. 70%, kalau 10 bagiannya berarti 7 bagiannya yang dibelanjakan. Nah, di sini perhatikan teman-teman. Uang Wida yang saya tadi bagi menjadi 10, ya kan? 70% dibagi 70% dibelanjakan. Artinya ada 7 bagian yang dibelanjakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan uang Feby 110. 110. 110. Kenapa 110? Nah, saya akan tulis seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya menjadi 2 bagian? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Perhatikan, kan informasi sesudah itu sisanya sama. Kalau uang Widanya itu sisanya 3 bagian, maka uang Feby pun menjadi 3 bagian. Karena informasi tadi, nah, di memahami masalah, sisa uang mereka menjadi sama. Jadi yang 110 ini yang 2 bagian ini. Yang 2 bagian ini 110. Ya, karena sisanya menjadi sama. Yang tadinya uang Wida 2 kali uang Feby. Nah, sekarang menjadi uang Wida ini 3 bagian, uang Feby pun 3 bagian. Nah, jadi sudah jelas sebelumnya itu 2 kali uang Feby dan sesudahnya itu sisa uang mereka menjadi sama, ya. Yang tadinya uang Wida 2 kali uang Feby, sisa uang mereka di akhir menjadi sama. Dari mana? Di sini kita bisa lihat ini yang sebelum, data sebelum, dan ini data yang sesudah. Selanjutnya apa? Kita akan bahas dari sketsa atau pada gambar yang tadi, gitu kan? Dari sketsa dapat dilihat bahwa sisa uang Wida dan uang Feby sama. Ini nih sisanya. Berarti uang yang dibelanjakan Feby 2 bagian, yaitu 110. Jika 1 bagian, maka 110 dibagi 2 bagian. Nah kan, ini kan 110 itu segini. Kalau mau tahu 1 bagian gimana? Kita bagi aja gitu kan, menjadi Rp55.000. Nah, kita sudah tahu bahwa 1 bagian ini Rp55.000. Nah, kalau ini 7 bagian berarti untuk mengetahui 70% uang Wida itu yang dibelanjakan, yaitu dengan cara
Nah, 7 dikali 55.000. Kenapa? Karena 7 bagian, sehingga kita dapatkan 385.000 rupiah. Sehingga uang yang dibelanjakan Wida atau Wida membelanjakan uang sebesar 385.000 rupiah. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Selanjutnya apa? Kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan pengecekan kembali. Nah, apakah betul uang yang dibelanjakan Wida itu sebesar 385.000 rupiah? Nah, di sini untuk pengecekannya. Kita akan cek apakah benar uang yang dibelanjakan Wida itu 385.000. Perhatikan. Sekarang kita akan coba cek uang Feby. Nah, ini sebelum dibelanjakan, itu uangnya itu katanya Wida 2 kali uang Feby. Uang Feby 5/2 dikali 110. Uang Feby itu 5/2 dikali 110. Coba dihitung. Ini menjadi 550. Betul, 5 bagian per 2. 5. Kenapa? Karena 5, yang Feby itu kan 5 ya, tadi 5 bagian dibagi 2 dikali 110. Supaya mempermudah, berarti kita 5 dikali 110. Kita coba cek dulu ya. 5 dikali 110. 5 dikali 110 yaitu 550. Kalau 550 sekarang dibagi berapa? Dibagi 2, berarti uang Feby berapa? Uang Feby itu 275.000. 275.000. Lalu uang Wida katanya yang dibelanjakannya berapa? Yang dibelanjakannya itu 385.000. Kalau 385.000 lalu dibagi 7. Mohon maaf, yang ini terbalik ya, bukan kan 10. Ini harusnya ini 10, sorry. Saya akan coret. Kenapa? Ini kan 10. 10 uang Wida itu kan tadi kita potong-potong menjadi 10 bagian. Dibagi berapa? Dibagi 7. Kenapa 7? Karena 7 itu yang dibelanjakannya. Jadi 10 bagian per 7. Katanya yang 7 itu kan 385.000 ya. Sehingga apa? 10 dikali 385.000 menjadi 3.850.000 rupiah dibagi 7. Nah, dibagi 7 berapa? 550.000 rupiah. Nah, coba kita cek 275. Nah, 275 atau dikali 2, betul nggak hasilnya 550.000 rupiah? Betul. Atau apa? 550.000 rupiah dikurangi 275.000. Betul nggak? Sisanya 275.000. Betul. Sehingga apa? Kita bisa mengetahui bahwa benar uang sebelumnya itu, uang Wida itu 2 kali uang Feby. Sehingga 385.000 itu betul uang yang dibelanjakan oleh Wida. Sampai di sini bisa dipahami? Mohon maaf, saya coba perbaiki ulang ya, bahwa yang ini itu bukan 7/10, tapi 10/7. Kenapa 10/7? Sama seperti hanya uang Feby, bahwa 10 bagiannya uang Wida gitu kan, yang dipakainya berapa yang dibelanjakan itu 7. Nah, ini. Sehingga dikalikan dengan 385.000 yang dibelanjakan tadi itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi bukan 7/10, yang benar itu 10/7.
Oke, kalau bisa dipahami, kita akan lanjut ke soal selanjutnya yang karakternya sedikit berbeda, tapi tetap menggunakan strategi dari konsep sebelum dan sesudah. Contoh soal yang kedua, masalah yang kedua yaitu rata-rata 9 bilangan adalah 7. Informasi awal, ini data awalnya. Jika satu di antara 9 bilangan tersebut dibuang, maka rata-ratanya menjadi 7,5. Tentukan bilangan yang dibuang tersebut. Perhatikan teman-teman, kita harus memahami masalah dulu, yaitu rata-rata 9 bilangan, yaitu 7. Berarti itu informasi yang pertama. Salah satunya dibuang. Nah ini apa? Ini proses ya. Ini proses. Atau kejadiannya. Rata-rata 9 bilangan adalah 7. Ini data awal. Sesudahnya apa? Atau data akhir rata-ratanya menjadi 7,5. Yang awalnya 7 menjadi 7,5. Berapa bilangan berapa yang dibuang? Jadi data yang dibuangnya berapa bilangannya? Nah, kita tidak tahu. Cuman yang kita ketahui adalah ada salah satu data yang dibuang sehingga rata-ratanya berubah menjadi 7,5. Dari memahami masalah ini, kita bisa lihat ada data sebelum dan data sesudah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan strategi. Ya, sudah jelas kita menggunakan strategi konsep sebelum dan sesudah. Nah, kita melakukan strategi sekarang. Kita harus kita harus tahu dulu data awalnya itu yaitu rata-ratanya 7. Nah, kan? Rata-ratanya 7. Dan apa? Data akhirnya itu atau informasi akhir setelah kejadian menjadi 7,5. Nah, yang sebelum dulu, karena kita melaksanakan strategi yang sebelum, ingat bahwa rata-rata adalah jumlah dari semua bilangan dibagi dengan banyaknya. Ya kan, dengan banyaknya bilangan, ya kan? Kita sudah tahu itu. Tapi harus diingat kembali. Diketahui rata-rata 9 bilangan itu 7. Berarti, kan ini kan 9 bilangan ya? Rata-ratanya 7. Berarti jumlah bilangan tersebut 9 dikali 7. Jadi jumlahnya itu 63. Dari mana kok bisa 9 dikali 7? Kan ini lihat, rata-rata itu jumlah dari semua bilangan dibagi banyaknya bilangan. Kalau dibagi berarti nanti menjadi dikali kan, dibalik untuk mendapatkan jumlahnya. Kan ini jumlah semua bilangan dibagi dengan banyaknya bilangan. Nah, kalau kita mau mencari banyaknya bilangan, berarti dikali. Yang dikalinya apa? Yang dikalinya itu rata-rata bilangan dengan jumlah bilangan. Mohon maaf. Rata-rata bilangan dengan banyaknya bilangan. Nah, banyaknya bilangan berapa? 9. Rata-ratanya 7. Sehingga 9 dikali 7 yaitu 63. Simpen dulu. Itu data sebelum. Kita sudah tahu bahwa rata-ratanya 7, ada 9 bilangan, jumlahnya 63. Lalu apa? Data sesudah sekarang. Informasi sesudah. Setelah dibuang satu bilangan menjadi 7,5. Berarti jumlahnya itu 8 bilangan. Nah, kan? Yang tadinya 9 bilangan, ya kan ada 9 bilangan nih jumlahnya. Sekarang menjadi 8 bilangan karena diambil 1. Sama saja. Artinya apa? 8 dikali 7,5 yaitu 60. Jadi bilangan yang dibuang berapa? 63, ini data awal gitu kan. Dikurang dengan 60. Sehingga yang dibuang itu datanya itu adalah 3. Jadi kita harus tahu data sebelum, lalu kita harus tahu juga data sesudah. Selesaikan data sebelum dengan informasi yang sudah kita ketahui bahwa yang pertama apa? Yang harus kita ketahui bahwa yang namanya rata-rata itu jumlah dari semua bilangan dibagi banyaknya bilangan.
jumlahnya berapa, dibagi banyaknya bilangan. Yang kita tahu bahwa banyaknya bilangan itu 9, ya kan? Tapi rata-ratanya 7. Kita belum tahu jumlahnya, sehingga prosesnya kita menjadi dikali. 9 dikali 7, 63. Itu yang sebelum. Yang sesudah apa? Sama saja, karena hilang satu, karena diambil satu atau dibuang satu, maka yang tadi jumlah bilangannya itu ada 9 menjadi ada 7. Yang tadinya ada 9 dikurangi 1, sorry, yaitu 8. Nah, 8 bilangan tersebut, karena banyaknya bilangan tersebut ada 8, dikalikan dengan rata-rata. Rata-ratanya berapa? 7,5. 8 dikali 7,5 yaitu 60. Sehingga untuk mendapatkan data yang hilang berapa? Jumlahnya saja 63 dikurangi 60. Sehingga data yang hilang atau yang dibuang itu adalah 3. Selesai sampai di sini? Belum. Tetap kita harus melanjutkan dengan periksa kembali. Jumlah bilangan yaitu 63. Ya, ini yang 63 itu sebelum. Ya kan? Jumlah 9 bilangan ada 63. Jika dibuang 3 maka menjadi 60. Ya kan? Menjadi 60. 8 bilangan dengan rata-rata 60 dibagi 8 sama dengan 7,5. Berarti betul gitu kan? Tadinya 63 dikurangi 3 menjadi 60. Nah, yang tadinya rata-ratanya itu 7 menjadi 7,5 katanya, ya kan? Dari informasi yang sudah kita ketahui di awal. Kalau dibuangnya 3 menjadi 60. Berarti 60 dibagi berapa? Yang tadinya datanya ada 9, sekarang menjadi 8. Sehingga 60 dibagi 8 yaitu 7,5. Udah sesuai ini 7,5 dengan informasi yang di awal. Ya kan? Rata-ratanya berapa? 7,5. Rata-rata di akhir. Jadi sudah sinkron. Yang hilang itu betul 3. Ya, yang hilang itu atau yang dibuang itu adalah datanya yaitu 3. Sampai sini bisa dipahami? Lihat, informasinya itu harus memiliki data awal dan data akhir. Data awal dan data akhir itu yang membantu dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalkan teman-teman menyangka ini strategi pemecahan masalah, bukan. Tapi kok banyak buku yang tidak membahas ini? Menurut saya ini strategi pemecahan masalah. Kenapa? Tidak menggunakan rumus. Pak, tadi ada rumus. Rumus apa? Rata-rata. Itu kan untuk itu kan rata-rata itu sudah menjadi familiar dan itu harus sudah diketahui, bukan rumus seperti rumus apa? Yang berat-berat, atau yang berat-berat itu misalkan volume luas, kan itu mah apa? Malah kita menggunakan rumus yang sudah pasti, sehingga ini kan rata-rata mah kan itu rumus yang sudah familiar, rata-rata min gitu kan, itu mah sudah familiar, jadi tinggal pakai saja sebenarnya mah. Berbeda dengan luas, volume. Kenapa kalau untuk itu? Kalau untuk itu kan bisa kita selesaikan gitu kan dengan cara apa? Dengan cara strategi pemecahan masalah bisa kan, menemukan rumus itu juga kita ada prosesnya, ya kan? Mencari luas gimana? Ada. Kita sudah pernah belajar di pendidikan matematika kelas rendah dan kelas tinggi. Mencari volume pun sama. Jadi pada prinsipnya, kalaupun ada rumus itu rumus yang familiar, yang emang itu sudah harus diketahui sebagai dasar bagi anak-anak dalam perhitungan matematika. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk strategi pemecahan masalah dengan konsep sebelum dan sesudah, menurut saya ini bagian dari salah satu strategi pemecahan masalah yang mungkin jarang ada di beberapa buku, tapi ini pun mempermudah dalam menyelesaikan masalah. Sehingga saya bisa katakan strategi dengan konsep sebelum dan sesudah itu adalah strategi pemecahan masalah. Kalau teman-teman ingin lebih jelasnya atau lebih pahamnya, boleh teman-teman mencari bukunya, yaitu Pemecahan Masalah Matematika untuk PGSD yang diterbitkan oleh Rosda Karya, ya, PT Rosda Karya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufik walhidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.